اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله ورفعنا لك ذكرنا وعوسك سرنا وعوسك وإذا فرحنا وصبرنا وفقنا رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ألهمني رشدي وألهمني شر نفسي. أما بعد rekan-rekan seluruh matan dan Allah mati khusus buah matan khusus kemarau amat pas mandat. Semoga bisa terus melanjutkan estafet perjuangan ketorekohan khususnya di depan. Yang hormati Ustaz Rahman, Ustaz Pak Yai Supri, Ustaz Rahman, dan Ustaz Mawar, Al-Murka, Kedulukan, Sarudin. Ini hari ini diskusi dan buku. Kalau bahas salam yang kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di hari ini bisa kita berkumpul berwajah. Jadi latar belakang dulu ya, kenapa saya bikin buku ini. Buku tasawuf dalam perspektif energi itu karena saya besar di bagian ya di kalangan tokoh dia orang Sahabatiyah khususnya itu di Meranggen itu banyak diwarnai oleh Qadiriyah. Kadang orang bilang kalau Meranggen Qadiriyah tapi lupa menyebutkan bahwa Meranggen itu sebenarnya punya Naqsabandiyah. Terpotong ya. Meranggen Qadiriyah, enggak, kita Qadiriyah bukan Naqsabandiyah. Nah di buku ini lebih ke Naqsabandiyah. Energi Latifah itu Naqsabandiyah. Jadi saya banyak mengambil dari referensi Syekh Naqsabandi. Saya tabarukan dengan Syekh Naqsabandi di jalur itu, khususnya Syekh Nadim, Syekh Syam di Hafaliyah, di Syekh Mustafa Mas'ud, tabarukan dengan Ustaz Solihin. Apa yang beliau sampaikan, apa yang diajarkan itu yang Qadiriyah, yang Naqsabandi dan lain-lain. Nah di belakangan beliau Ustaz Solihin itu dulu dipanggil di pesantren Mubarok di Mahtumjen, terus di Sarang ke Mahlemun, terus di Malang. Nah di Malang itu dua lebih yang banyak menimba tentang spiritualitas itu. Nah beliau banyak memberi wawasan tasdatul nufus nasyurul qulub, dan kemudian juga banyak artinya menerangkan apa yang saya tulis itu. Saya juga di situ juga banyak menimba juga dengan Kiulil Al-Bab Syekhun ya, ilmu Syaikhul Naqsabandiyah, karena ibaratnya tarbiyah dari Ustazoddin itu tidak bisa lama karena beliau meninggal itu muda, tahun 2013 itu umur 40 dan meninggalkan. Saya itu umur 40 sekarang. Jadi orang-orang yang seorang nggak berpikir yang dulu, tapi paling tidak kalau satu 40, kalau aku 40 melahirkan sesuatu lah. Jadi aku pun
menyusul beliau tak tinggal apa yang diajarkan gitu. Jadi ada itu. Jadi volume 1, volume 2, volume 2 halaman kanan. Itu yang belakangnya. Kemudian di dalam buku itu melihat tasawuf itu khususnya dalam hal pendekatan itu memang agak lain, pendekatan perspektif pendekatannya agak lain. Karena biasa buku-buku tasawuf atau kitab-kitab tasawuf itu memang lebih banyak pada definisi-definisi tasawuf falsafi, tasawuf amali dan sebagainya. Kalau di buku ini itu saya biasa bilang ini awal dari wilayah ainul yakin sebenarnya, bukan wilayah ilmu yakin. Jadi memang mungkin nanti kalau dibaca itu banyak hal yang mungkin asing gitu kan, bisa ditanya gitu ya. Atau mungkin saya memang banyak hal yang tidak bisa saya tulis karena memang kalau saya baca wah kita itu tulis baca gitu. Tapi nggak cetak akhirnya kalau begitu. Jadi akhirnya cetak dulu lah dari belakangan gitu. Karena ada beberapa yang masih agak sepotong gitu. Nah, sebenarnya energi itu apa? Tasawuf itu hubungannya dengan energi itu apa? Secara singkat, apa-apa yang kita lakukan di wilayah amaliyah yang sifatnya syariat, baik itu zikir, baik itu sholat wajib, ibadah makruh maupun yang bukan makruh, wajib maupun sunnah, yang itu ada nilai pahala, nilai barokah, ada nilai yang artinya bisa dianggap memenuhi syarat dan rukunnya ya, dan itu semuanya positif semua. Itu semuanya mengandung atau akan menyerap energi positif yang baik-baik, yang halal, yang dan sebaliknya yang haram-haram dengan perbuatan dosa tidak memenuhi kaidah-kaidah dalam bersyariah atau berfikih itu ada makosid syariah atau tujuan dibuatnya hukum, itu tujuan hukum, atau di dalam tuntunan itu melanggar syariat, melanggar hal-hal yang bersifatnya dosa, mengundang syaitan dan sebagainya, itu semua negatif. Jadi syariat atau yang amaliyah yang mengikuti syariat itu memang pijakan awalnya, jadi tidak bisa lepas dari itu. Karena tasawuf itu lebih sifatnya lebih khusus kepada penyucian hati, qalbu. Nah ini porsi untuk itu maka perlu untuk sangat diperhatikan. Di situ ada banyak analogi-analogi ya. Misalnya begini, mungkin bagi teman-teman yang pernah diskusi sama saya juga pernah saya jelaskan, saya pernah mendengar bahwa di dalam tubuh itu ada segumpal dagingnya. Wah itu solhat sesatu kuluh. Kalau fasadat ya fasadat sesatu kuluh. Semua bisa mempengaruhi seluruh jasad. Jadi apa sebenarnya itu yang perlu? Nah, karena mindset kita kadang itu masih sifatnya masih terkotak-kotak. Jadi energi itu kemudian kadang kita masih pilih-pilih. Kalau pikiran kita masih di wilayah fikih itu kadang kita masih membedakan amaliyah, mana amaliyah ya. Misalnya bobot pahalanya sebetulnya banyak atau bobot ini
ini sedikit, seperti itu kadang-kadang orang begitu. Kita memilah-milah. Tapi sebenarnya kalau sudah menginjak tasawuf itu tidak ada sedikit atau banyak. Yang penting ketika di situ di mana Allah ridho, sedikit pun itu akan jadi banyak kalau Allah itu menerima amal kita. Meskipun hanya senyum, meskipun hanya bantuan yang sedikit atau memindahkan duri di dalam jalan atau di yang menghalangi jalan gitu. Allah menerima itu akan menjadi besar. Nah, sisi-sisi kesadaran rohaniah yang sifatnya itu tidak melihat perbuatan-perbuatan fisik itu atau sisi ini lebih bisa dikenali, lebih bisa berefek pada kolbu, itu yang lebih diperhatikan. Karena bisa jadi ibadah itu bernilai positif dalam kacamata syariat, tapi ternyata di dalam kolbu kita itu malah sebaliknya berdampak negatif. Sodakoh kui akhir bagus. Tapi kita sodakoh kita tidak ikhlas atau riak sebagainya. Nah, sodakoh itu menjadi tidak, bahkan tidak bernilai, tidak diterima, ada riaknya, ada unsur yang lain-lain ya. Yang mengganggu atau merusak amal. Nah, otomatis sebanyak kita melakukan kebaikan, sebanyak kita melakukan zikir dan seluruh amal yang sifatnya baik-baik itu ya harus ada ilmunya. Maka memang kalau tasawuf itu memang baik zikirnya itu juga diilmui. Karena fikih itu sifatnya di jasad ini, kalau kolbu yang batin itu diketahui. Kalau tidak, kalau kita mau menginjak ke tasawuf itu sudah ada bekalnya. Nah, di dalam langkah belajar diri itu kalau kita sudah berbaik atau repot terutama pikir-pikir yang kita baca dan sebagainya itu semua akan menyerap energi atau membangkitkan energi. Nah, energi secara spesifik itu sebenarnya apa? Sebenarnya ada yang Allah kirimkan melalui malaikat-malaikatnya untuk memberi sebuah kalau bisa dibilang warid ya, istiqomahan di dalam situ itu pikir sampai pada pembersihan di kolbu itu butuh proses, butuh istiqomahan. Memang tidak mudah. Kalau pikir sebanyak kita melakukan pikir sebanyak berarti orang di ilmu itu ya tambah sulit lagi bisa berdampak pada manusia. Walking ilmu aja sulitnya bukan main. Karena begini, di dalam kolbu itu kalau naksabadi itu ada 5 titik dalam kolbu itu, latifatul kolbu yang menghubungkan 2 mata, 7 titik, 2 telinga, 2 hidung dan 1 mulut. Mata hidung, 2, 1, 7. Ini terhubung di kolbu. Jadi kalau ini bersih, lama-lama pembukaan wajah ini akan muncul. Pembukaan apa? Maksudnya pembukaan rohaniah. Allah akan bukakan itu insya Allah kalau kita secara benar mengikuti anjuran guru, anjuran mursyid, sebuah bimbingan yang kita ikuti di situ rohaniah itu akan ada pembukaan di situ. Nah, yang paling dasar di wilayah pengenalan itu energi. Nah, kadang kenapa energi dulu mengenalnya? Ya, karena paling karena kita sebenarnya makhluk energi, kita itu roh kita itu bukan produk duniawi ini, dasar kita itu produk duniawi. Makanya dengan energi itu sebenarnya kita
sensitif karena diri kita sendiri makhluk yang sensitif. Kenapa kita tidak sensitif? Nah, rumah jasad ini, rumah ruh ini bergabung. Itu antara jasad dengan ruh itu jendela atau pintunya di kolbu itu. Maka fokus untuk kebersihan itu sangat penting. Nah, dulu mungkin saya pernah diskusi dengan teman-teman, di dalam tubuh itu ada darah. Darah itu yang bikin darah itu merah itu besi-besi dengan darah. Nah, besi-besi itu kalau kotor, dia berputar di dalam area darah, dia akan menuju kolbu. Perputaran metabolisme besi darah itu ada yang mengatur sebenarnya. Seperti kita ketika makan, kita minum, kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kita tidak mikir lagi itu harus berbuat seperti apa. Nah, itu ada malaikat-malaikat yang mengatur, malah di dalam tubuh. Nah, mereka selama ini ketika kita lahir sampai ketika kita besar itu banyak dari kita tidak menjaga kebersihan atau mungkin barangkali tidak mungkin bisa jadi memang lingkungan ya orang tua kita bisa jadi tidak menjaga atau bisa jadi kita sendiri juga banyak ketiduran dulu banyak tidak berdoa dan aktivitas. Nah, itu akhirnya membuat keruh di dalam. Nah, kekeruhan itu ya dari dalam darah. Nah, besi dalam darah itu kunci. Besi dalam darah itu kunci. Karena apa? Ya seperti halnya listrik. Energi itu. Listrik itu kalau besi-besi berbagai di listrik itu alirannya bisa sampai membuat nyala lampu dan sebagainya itu karena tidak terpotong bersih, tidak berkarat dan sebagainya. Akhirnya lampu bisa menyala. Nah, di dalam tubuh itu begitu. Yang menyimpan energi yang positif itu besi-besi yang bersih. Jadi di dalam darah ini besi-besi itu kalau tidak bersih, padahal darah itu, pembuluh darah itu ada masa bagi yang mengatakan jadi pembuluh darah manusia itu kalau di sambung terus itu dari bumi sampai bulan pembuluh darah manusia saking turun. Nah itu padahal pembuluh darah itu saluran darah itu mengalir ke kolbu, ke kepala, ke seluruh tubuh. Nah itu harus dibersihkan semua. Ibarat perjalanan dari sini ke bulan. Makanya disiplin ruangnya itu penting. Bagaimana menjaga kebersihan? Akhirnya menjaga makan. Akhirnya kita perlu untuk berpuasa, kita perlu untuk di mana agar menyerap sesuatu yang positif dan berkah. Beri ke majelis yang bagus, masih sedikit, masih malik, masih sholawat, aulia termasuk mungkin itikaf dan sebagainya itu dampaknya bagi ruhaniah itu ke kebersihan, diarahkan ke kebersihan. Kalau memang sebenarnya kalau tubuh, karena setiap orang berbeda-beda ya kondisinya. Kalau tubuh itu, karena ini hubungannya dengan medis dan non medis. Medis ya selama itu bisa dipahami secara medis gitu. Akan berbeda. Nah, darah kotor itu pusat penyakit. Ada bakteri, ada virus di situ, ada wasilah jin dan setan masuk ke dalam tubuh. Selama masih ada kotoran, masih ada wasilah bagi mereka untuk masuk. Nah, darah itu kata lain dari darah itu nafs. Pasal Ustaz Roman Kahar itu. Jadi, kenapa pikiran kita karakternya dari buruk,
kemudian kolbu itu tidak nyaman dan sebagainya. Karena kotoran-kotoran itu ada di dalam tubuh kita banyak, mereka berkembang biak, mereka kemudian memberi inspirasi yang muncul dalam kolbu kita, dalam kepala kita. Nah, karena kolbu ini masih banyak kotoran, dari situ kita fungsi ibarat gampangnya kolbu itu seperti lidah. Kalau lidah itu di mulut itu kelihatan, lidah itu nama organnya ilat itu ya. Tapi dia punya fungsi rasa, merasakan manis, asin segala macam. Sama di dalam tubuh itu jantung ini, lidah di dalam tubuh. Pusat tata surya tubuh itu, matahari dalam tubuh itu kolbu. Jantung itu namanya fungsinya apa? Untuk merasakan sesuatu. Kondisi-kondisi tubuh itu bisa dirasakan dalam kolbu. Jadi kalau lidah ini sariawan, ya kita merasakan ini nggak enak apa. Sama kolbu itu kalau sariawan, ya fungsinya dia bisa merasakan sesuatu dengan baik. Nah, gimana biar kita bisa terus istiqomah dalam melakukan kebersihan. Ya, akhirnya Torekoh itu hadir dalam rangka untuk memberi pengetahuan dalam kebersihan itu. Karena yang Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nahnu aqrabu ilaihi Min habil warid, lebih dekat daripada urat leher. Saking dekatnya kita tahu. Wal awal yang paling awal, wal akhir yang paling tanpa awal ya, akhir tanpa akhir. Wal dohir yang sangat nyata, dan wal batin yang sangat rahasia, yang sangat sifatnya tersembunyi. Jadi ya dua-duanya itu sifat Allah itu kenapa kita tidak bisa terhijab dari banyak hal mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, itu karena nafsu ini atau jiwa tadi, atau di khusus lagi darah itu kotor. Makanya pengobatan bekam itu banyak fungsinya akhirnya, karena dia mengeluarkan besi-besi kotor. Makin kita bersih, pikir kita makin enak, badan kita lagi sehat. Itu ruhaniyah yang akhirnya berhubung dengan jasad kita. Kalau perempuan punya mekanisme head, jadi sebelum menopause itu ada keluar darah secara alamiah gitu. Jadi secara umum sebenarnya wanita dengan pria itu lebih bersih wanita dalam usia produktif. Jadi gampangannya itu orang itu kudunya cepat jadi wali lah gitu, daripada orang karena bersih. Darahnya itu lewat tadi mens, kalau anak lahir juga bersih lagi. Makanya Rasulullah juga mengatakan orang yang melahirkan itu seolah-olah lahir kembali, kemudian suci kembali, bersih dari segala dosa. Karena ada proses yang memang begitu berat, ya, secara medis melahirkan, secara rohaniah kotoran-kotoran dari tubuhnya itu keluar, darah-darah kotor itu, kotoran-kotoran rohaniah. Maka tidak heran kalau perempuan itu waktu mens itu mesti kolbunya itu banyak gangguan, karena makhluk-makhluk itu tidak mau keluar. Secara psikologis ngamuan, saling terus dia rewel gitu lah. Nah, jadi besi itu penting untuk kita bersihkan. Jadi kita itu kayak baterai ya. Jadi kalau kita pikir dulu, kalau kita masih SD atau SMP itu diajari baterai, di sini ada kawat terus dililitin ke paku. Kalau baterainya ini ada muatannya, dia akan menarik besi-besi yang kecil-kecil di sekitarnya pakunya, itu jadi magnet. Nah, badan kita begitu. Kalau kita pikir, kita banyak menarik sekaligus yang negatif juga. Karena secara alamiah energi positif dan negatif itu tarik menarik.
Cuma masalahnya energi negatif itu tidak mau langsung ketemu sama energi positif. Soalnya ada hal lain. Dia masuk ke tubuh kita lewat kotoran-kotoran. Ya, lewat saluran-saluran yang kotor itu, saluran anus dan sebagainya. Di mana tempat yang dia kotor dia masuk. Karena dia kalau yang bersih dimasuki dia nggak mau, dia bisa sakit, kesakitan dan kalah. Gitu. Maka perlu kita banyak berpikir terus untuk bisa menghalau itu kotoran-kotoran yang masuk itu atau energi negatif yang masuk. Karena banyak sekali di sekitar kita sebenarnya, pasar atau tempat orang bertransaksi di situ banyak energi negatif. Kita masuk pasar kalau badan kita sudah istilahnya sensitif, bisa sakit kalau tidak siap. Masuk ke mabaro atau makom, apalagi di situ banyak di makom orang-orang fasik masuk itu bisa menyerap banyak negatif. Kita keluar itu bisa sakit. Kamar mandi juga begitu. Saya punya teman masuk kamar mandi bisa. Ya, itu karena dia sangat sensitif sekali sama hal begitu. Apalagi dulu itu juga beliau kalau sikil kaki kanan hubungannya dengan sebelah badan yang kiri. Kalau kayak kiri dari sebelah kanan. Jadi kalau masuk kamar mandi doa sebaiknya kaki kiri dulu. Karena kalau kaki kiri itu hubungannya dengan organ yang kanan, jadi dia nggak kena jantung. Tapi kalau masuk kamar mandi kaki kanan nggak bisa konslet karena dia hubungannya dengan jantung kaki kanannya. Itu kalau dari sisi perspektif yang lain ya. Rasulullah itu mengajarkan, beliau melihat hakikatnya dulu atau beliau mukasafah dulu, melihat ini baik buruknya itu beliau sudah tahu, terus kemudian diberikan pada syariat. Tapi kalau yang makhluk ya kalau memang sudah koti, sudah perintah ya beliau tidak artinya sangat menjadi satu kewajiban. Terutama yang sunnah-sunnah itu beliau banyak agamnya akhirnya, karena beliau melihat sesuatu itu di hakikatnya dulu, baru diajari cara syariat. Misalnya ketika beliau melewati makom atau kuburan, di situ ada orang disiksa, terus beliau memetik pelepah kurma di tengah-tengah orang itu. Terus ditanya sahabat, kenapa begitu? Orang ini masa hidupnya itu dulunya sering kencing itu tidak ditutupi atau berarti bersih, tidak bersih lah dalam atau harapannya itu dalam atas kecilnya. Jadi dia ada sisa kubur di situ. Ada beberapa ulama yang bahkan di kitab Fathul Ilallah kalau nggak salah itu ada sholat kafatul baul. Untuk kafarot, kalau kita kamar mandi itu nyiprat itu. Karena dulu ada kisah begitu, Rasulullah dikasih berkah kurma dan beliau bilang sama sahabat ya semoga ini bisa meringankan sisa kubur dari orang itu. Maksudnya apa? Ya ini sesuatu unsur malak yang di dalam tumbuhan itu ditaruh di atas makom itu, akhirnya bisa memberi syafaat. Di dalam tubuh itu unsur malaknya banyak sekali. Bahkan tiap sel, ada ulama yang mengatakan ada triliunan, ada 70.000 triliun sel. Itu harus dibersihkan semua. Karena kalau itu bersih semua, luar biasa rohaniah kita itu banyak yang ngaco. Kalau kita kotor di situ, roh kita berdoa, ya mereka nggak ikut amin gitu kan. Kalau bersih, mereka yang di dalam ini ikut amin, ikut ada 70.000 triliun, 70 triliun itu yang ikut amin. Jadi akhirnya orang-orang yang bersih jiwanya atau jisimnya ini atau darahnya itu doanya makbul. Dan kita kalau lihat
guru-guru kita, muslim-muslim kita, atau orang-orang kita dulu, atau mungkin yang sekarang juga, itu sangat hati-hati sekali perihal makanan. Makannya sedikit, atau makannya memang dijaga halalnya, bahkan sampai kadang tidak mau berjajan sembarangan, tidak mau, atau bahkan menanam sendiri di ladang biar tahu apa yang tumbuh di tanamannya itu benar-benar halal atau tidak. Jadi itu antara lain yang itu masih sifatnya masih awal, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Banyak hal yang saya tulis yang nanti bisa dibaca, kemudian kapan-kapan kita lanjut diskusi lagi, bisa lanjut ke apa namanya hari yang lain. Kurang lebih begitu saya cukupkan. Kalau ada pertanyaan saya telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Gus Eka dalam rangka pada buku tasawuf dalam perspektif ngaji. Mau dari teman-teman semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan buku ini atau mungkin apa yang disampaikan Gus Eka, silakan. Monggo Mas Eko, misalnya pertanyaannya. Monggo Kang Martin. Terus kalau langsung lah pertanyaan lah. Kalau ada yang tanya saya tanya terus. Satu tadi saya masih bingung tadi, energi atau bentuknya itu seperti apa ya? Nah, energi itu sumbernya itu di mana? Jadi kita ada energi positif, ada energi negatif. Di kamar mandi energinya negatif banyak. Nah, ini dari mana sih ya? Apa muncul dari setan-setan itu energinya atau gimana itu? Saya masih bingung dengan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti feedback agak rusak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang paling mudah itu tadi di dalam syariat itu kaidah-kaidah yang terpenuhi syarat rukunnya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi, itu sudah positif dan barokah. Nah, kalau kita bisa lebih banyak tahu dari situ, yaitu kolbunya harus dibersihkan dengan disiplin-disiplin rohaninya. Bentuknya seperti apa? Kalau yang paling mudah dirasakan ya itu sesuatu yang kita temui, kita baca, kita dengar, kita lihat itu tidak bertentangan dengan syariat, berefek pada tubuh kita itu sejuk, menenangkan, nyaman, membuat kita makin berakhlak yang makin baik. Kita ibadah juga lebih semangat, lebih bijak, ya, karena lebih bersih itu tentunya kesadaran rohaninya semakin tinggi, semakin tinggi. Dan senang melakukan hal-hal yang berhubungan dengan perintah agama. Nah itu kan tasawuf di situ sebenarnya. Jadi inna mampu isturi udah memang akhlak itu tidak hanya sebatas akhlak apik terus melalui syariat sudah cukup. Ya memang tidak cukup. Kalau syariat kok, syariat itu punya tugas mengawal apa yang kelihatan di sekitar kita itu yang berhubungan dengan hal kita atau amalia kita itu bersih. Kalau kita misalnya hadas kecil yang itu hadas besar, nah, mandi wajib yang hadas besar dan lain sebagainya, tempat sholat ini tempat harus bersih, baju bersih. Nah, kalau yang dohir ini butuh bersih atau tadi butuh wudu.
wudhu toharoh dan sebagainya. Nah, wudhu atau toharoh di dalam tubuh itu bagaimana? Wudhu atau toharoh dalam tubuh itu bagaimana? Itu tasawuf, torekoh itu. Dari sumber energi apa di sekitar kita banyak. Apa yang itu bisa diambil hikmahnya secara positif itu akan jadi positif. Kata yang datang itu sepertinya jelek. Jadi kan kembali pada syariat ilmu syariat kita ngomong barang yang di depan ini tidak halal misalnya. Ketika kita menghindari ini itu pasti bagi kita, bagi ruangnya kita. Karena tidak hanya makanan ya, perbuatan juga. Ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan sedikit, itu dampak positif. Jadi manusia itu setiap hari sebenarnya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Sesuatu kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan itu membawa keberkahan yang itu cahaya-cahaya malaikat itu Allah akan turunkan dengan amalia-amalia itu, kemudian dia dalam jasad ini akan menerima cahaya itu dan membersihkan cahaya di dalam jasad ini. Jadi roh kita itu memang sudah bersih dari awalnya. Fitrah Allah di pada masa awalnya tapi alhamdulillah dan fitrah lah itu penciptaannya. Cuma yang menjadikan kita tidak bisa maksimal dari rohanianya itu ya sisi rumah. Jadi tidak heran makanya kalau kemudian misalnya ada cerita ada seorang anak kecil berguru sama Syekh Abdul Qadir Jailani, wong tuane istilahnya kalau saya mondok sambangan ya. Loh, saya anakku kok kering di pondok ini kok malah di komon ini di konroan dan sebagainya misalnya gitu ya. Artinya dia melihat anaknya itu kondisinya itu tidak seperti awalnya asing seger buger gitu kan. Malah tambah kering, tambah kuru, tambah lusuh kan. Nah, kok jenengan malah makan enak-enakan. Karena beliau makan ayam, ayam imbon, karena mana kepis kayak imbon gitu, perpaulan. Jadi beliau makan enak-enak. Terus beliau jawab, anakmu nek wis iso koyo ngene iki itu makan enak. Ngene iki itu dia menunjuk tulang belulang ayam yang ketika habis dimakan. Tulang belulang itu seketika berwujud seperti ayam, kemudian hidup. Kemudian mereka melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Qaribullah. Jadi itu apa? Gerak seorang wali yang tumbuh dari kebersihan yang sempurna. Tadi ketika rohnya itu tidak ada kotoran yang masuk, apapun yang beliau katakan itu kemudian juga ditopang oleh jisim yang bersih, malam-malam dalam tubuh itu yang mengatur metabolisme dalam tubuh itu bersih. Ketika mereka antara lain dalam peristiwa itu saya Abdul Qadir Jailani menunjuk tulang itu, yaitu malah di sini ikut membantu gitu kan, teknisnya begitu. Tapi kebanyakan pikiran kita di wilayah itu mesti butuh keburu ngomong ini dengan izin Allah, ini atas kuasa Allah. Ya, memang ono itu isu-isunya tetap ada, karena memang semua memang harus izin Allah. Cuma secara teknis perlu diilmuni kenapa bisa seperti itu. Kenapa ada peristiwa seperti itu? Kenapa seorang yang tidak diizinkan makan enak itu alasannya apa? Karena santri ini belum bersih, lagi sedang proses dibersihkan oleh Syaikhul Qadir Jailani dengan disiplin rohanianya, dengan artinya didikan rohanianya, dohir wal batin ya maksudnya di bawah pengawasan beliau. Beliau mengatakan nek wis iso koyo ngene, maksudnya nek wis resik monggo
Semangat enak. Sobodoh. Nah, jadi kalau lebih tadi sumber energi itu mana? Kalau mau dibedah lebih lanjut, sumber energi itu sebenarnya suara. Saya bingung di situ. Kenapa suara? Karena yang di hadapan kita ini sebenarnya kumpulan malah yang bersatu atau kumpulan cahaya yang bersatu menjadi materi. Nah, ketika ini ada wujudnya, berarti ada cahaya. Ono, lihat ono materi, karena materi itu kalau di benda-benda itu kumpulan cahaya yang bersatu. Berarti ini ono wujudnya, berarti ono cahaya. Nah, kok muncul cahaya? Itu berarti ada yang bergetar, ada yang bergerak. Nah, ilmu pengetahuan ngomong quick atau molekul elektron dan sebagainya. Nah, kok ada yang bergerak, berarti dia orang yang bersuara. Suara itu menimbulkan gerakan, gerakan itu kalau kerapatannya tinggi dia menimbulkan cahaya. Ini getaran itu energi, cahaya itu energi. Nah, makanya di dalam Quran itu setiap sesuatu bisa bertasbih, bisa diulang-ulang, bisa mengulang itu. Langit dan bumi itu semua bertasbih. Artinya semua bersuara. Cuma dewe kayak sokru. Jadi di sekitar kita itu kenapa kita perlu bersuara? Perlu di dalam kolbu terus disuarakan atau jadi pabrik pikir. Biar kotoran-kotoran itu atau karena memang sebaliknya yang negatif itu juga bersuara, tapi suaranya orang mendengar di suara suara kita yang kita pikirkan dari asmaul husna, dari sholat, dari apapun itu yang datang dari Rasulullah, melalui Quran dan sebagainya, melalui ijazah guru, itu getarannya positif, dia akan membakar mereka, membakar yang di hadapannya. Waktu jalan hak dan batil akan azahuhu itu ketika kebenaran atau cahaya yang benar atau yang hak itu didatangkan dengan pikir itu, dari dan pikir itu di dalam kolbu, dia akan yang di hadapannya akan lenyap, tapi suwi itu proses. Makanya dulu toreko itu apa? Ibaratnya toreko itu setiap guru mursyid atau setiap jalur silsilah itu ibarat generator energi. Nek pikir dewi itu berarti kita mengandalkan rohaniah kita sendiri yang masih kotor, merangi loro. Nafs karo setan sing bersarang di situ. Larang-larang yang ngono. Nek dhewean angel, makanya kudu jaluk support. Berarti dicoloknya karo pastilah dengan guru-guru itu meminta bantuan dukungan rohaniah dari mereka hadir. Makanya diwarai fanatiseh dulu dalam awal itu. Biar apa? Biar energi rohaniah mereka itu datang membantu kita. Karena kalau kita sendiri melakukan sendiri, tapi angel. Jadi pada hakikatnya, pada perjalanannya akhirnya bukan kita yang membersihkan, tapi guru yang membersihkan di jalur-jalur itu. Operasi spiritual berlangsung ketika kita mengamalkan mereka. Caranya mereka datang dan memberi kita banyak keberkahan, keberkahan rohaniah, kebersihan rohaniah dan sebagainya yang kita butuhkan. Kesiapan kita di mana tergantung kesiapan kita juga. Nah, itu butuh proses panjang dan butuh di bawah bimbingan dan kemudian juga termasuk halangan-halangannya juga banyak. Maka penting juga teman seperjalanan sama ini matang ya, maksudnya teman-teman bisa kalau mau istilahnya lebih serius lagi untuk menginjak dalam toriko, karena itu kebutuhan kita. Nafs itu kalau Imam Ghazali mengatakan itu ketika masuk ke alam barzah kita masih berurusan dengan itu. Di alam barzah itu mereka akan jadi ular
gede kelompok yang gede-gede ya kita yang ikut menyiksa kita. Makanya mereka mengatakan atau Imam Ghazali mengatakan tasawuf itu hukumnya wajib. Karena orang yang tidak bersawuf dikhawatirkan dia akan meninggal membawa dosa besar. Boleh masuk barzah masuk alam kubur isi dulu kalau sing motornya akeh gitu kan. Jadi ya memang kita banyak sih ya agak pengecut ya channel ya punya Pak Asal channel itu mana adalah syafaat. Jadi orang mau di mulai dari Abdul Qadir Jailani dikubur ke atau di malaikat mana buka si Abdul Qadir Jailani mana dibuka si Abdul Qadir Jailani. Kok isi Abdul Qadir Jailani terus gimana ini? Terus ada perintah untuk mendatangkan si Abdul Qadir Jailani di situ. Abdul Qadir Jailani nanti ini tanggung jawab pulau di Gusti betul saja. Itu murid manja ini. Ya nek kubur dia Abdul Qadir Jailani itu perintah ya. Jadi kon aflaha man tasaka wa khaba man tasaka itu ada bahwa kita bersikap beruntung lah kita tahu. Masih itu. Jadi kelihatannya pilihan-pilihan yang kita bisa untuk berjalan di wilayah itu di sekitar kita banyak. Karena ini bukan kerja kelompok, ini kerja privat sekali karena kelompok kita kan, kelompok itu kerja itu ya. Ini juga amaliyah kita, kepentingan kita bisa bersih. Kita yang dikubur, kita yang masuk surga gitu. Nah itu artinya juga bagaimana bisa berjalan itu kita itu bisa kesadaran rohaninya makin muncul, makin tambah. Dulu itu saya waktu itu kurang lebih 5 bulan. Saya cerita sedikit di awal-awal. Jadi Ustaz saya itu ngimpi saya itu bikin bangkar itu kayak perang kayak terus dari saya aman di bawah tanah terus besi saya awalnya kebun tidak terus saya ditanya di dalam diri saya itu bilang saya bos ya bos ya lu bos saya bangkar bos apa yo sopo sih terus berbuat dan gitu kira-kira sopo sih terus berbuat terus jadi saya beri bangker sama di situ tidak sendirian ada banyak juga ya. Nah itu begitu. Nah terus kalau satu dengan waktu cerita itu terus beliau menafsiri bahwa bangker itu bangker rohaniah yang kuat. Maksudnya berarti ada perintah rohaniah kuat untuk saya itu berkuat di bicara yang berlapan gitu. Terus akhirnya beliau memberikan saya kholwat. Jadi banyak mungkin tanya kholwat itu dia gitu. Di kholwat itu aku juga dulunya hanya sebatas membaca ya. Kholwat menghasilkan diri jatuh melawan hawa nafsu dan sebagainya. Tetap aku berita itu tidak langsung dia gitu. Tetap kalau mumpung sampai sih aku bujang gitu. Aku sih ada harus dibujuk kangelan gitu. Itu beliau berita tidak langsung saya itu. Kalau dia baru beliau ketemu lagi banyak lagi sampai 2 bulan gitu. Baru 1 bulan dia ikutan. Beliau semua itu kita. Jadi selama 40 3 kali terus 11 terus saya terakhir 3 hari
makin sedikit. Sampai saya itu tanya sama Ustaz, kapan sholat? Rodo nantang gitu. Di akhir itu sampai tanya, karena merasakan itu, Ustaz kalau nikmatnya, dognya, gitu, kesendirian dengan zikir dan sebagainya itu, kalau itu gue didik nafsu kok malah dia jalur kolwat gitu. Akhirnya dia jawabannya di kota Istiqoroh sih. Itu tahun 2013 itu bulan Syaban masuk Ramadan beliau meninggal. Jadi akhirnya tarbiyahnya waduh kita itu lupa ya kayak selesai. Jadi di dalam kolak itu dikasih pikir sama beliau itu jam 2 malam sampai subuh, ada subuh selesai gitu terus. Jadi waktu yang lain bebas, akhirnya yang lain kita mau orang atau poso. Dia nggak perintahkan poso, nggak perintahkan itu juga, tapi kita ada diri lagi. Ya apa akhirnya sedikit banyak hal yang Allah kasih lah. Ada lain mengenal nafsu itu lah yang saya tuangkan itu banyak yang berasal dari bimbingan beliau saya rasakan ya. Tapi gini, ini memang sesuatu yang sifatnya mungkin bagi sebagian orang itu atau sebagian guru tidak dibuka atau sir atau rahasia. Maka di dalam buku itu saya itu memberi pengantar itu buku ini sifatnya teori ya, pemahaman ilmu yang bisa dipahami. Jadi bukan diriwayat atau dengan sanad atau dengan ijazah dan sebagainya. Artinya kalau di situ itu ada bacaan-bacaan itu. Kalau keberkahan secara umum bisa diamalkan, tapi kalau mau diriwayat atau khusus lagi keberkahan dari orang-orang yang mengamalkan itu ya harus dengan ijazah. Dan kalau laku diri resiko laku diri kan. Jadi kalau mungkin ada beberapa komen atau penjelasan di situ yang kurang bisa dipahami bisa diskusikan. Itu Mas Roman. Jadi terus monggo. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan saya mungkin ada hubungan dengan bersih-bersih tadi betul. Kalau kita tarik ke atas ini kan pertanyaan saya itu dulu Rasulullah itu kan sebelum Isra Mi'raj ketika itu diasuh oleh Sayyidah Halimah ya, nanti bersihin juga bukan bersihin, Rasulullah udah bersih cuman kata ini dasarnya kan di belah ya. Apakah itu berlaku atau dialami oleh umat-umat Rasulullah? Maksudnya seperti itu loh guys. Kebersihan itu sisik no. Operasi bedel ngono berlaku ngono. Lah piye dicetha ta? Maksudnya seorang murid ketika seorang guru tahu ini potensi untuk kebersihan lah itu khusus dibersihkan oleh murid tersebut dengan secara intens atau lewat mimpi atau lewat secara khusus kembali atau gimana ya. Terus kebersihan itu asli murni pemberian dari Allah atau harus melalui fase-fase wiridan atau fase-fase diatur atau gimana. Karena kan kadang-kadang seseorang tidak tahu udah bahasanya terbuka, udah
silahkan bagaimana. Menipu kalau bukan kurang jelas mungkin nanti jawaban bisa diperjelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tidak jelas, minta jawabannya jelas. Terima kasih pertanyaannya. Saya ambil riwayat dari Said Maliki. Jadi Rasulullah itu mengalami keberkahan kolbu itu satu ketika tadi di umur sekitar 4 tahun sampai 5 tahun dikasih oleh Halimah Sa'diyah. Kemudian ketika beliau balik umur berapa itu balik itu 12 sampai 15 lah. Kemudian di Gua Hiro ketika pertama kali menerima wahyu beliau mudah-mudahan lagi. Pertama kali ketemu itu malaikat Jibril menerima wahyu pertama ibadah beliau. Kemudian yang terakhir ketika sebelum Isra Mi'raj kita masih di pembaringan bersama. Nah, karena itu hal yang sifatnya rohaniah, kadang syariat, bahasa syariat itu ya yang bisa kita tangkap gitu. Dengan cerita-cerita itu apa, yaitu dan tidak butuh teknologi seperti sekarang. Tapi ada nilai yang perlu kita ketahui bahwa Rasulullah itu dijaga betul dimaksud. Dan memang berbeda dengan wali atau manusia banyak kan. Tugas yang sangat besar. Rahmatan lil alamin itu tidak hanya manusia ya, semua alam jin, alam binatang, alam malaikat, alam yang lain-lain, alam di galaksi sana, tidak hanya di galaksi Bima Sakti, alam-alam dan lain sebagainya pokoknya. Bahkan beliau itu beliau itu atau banyak riwayat yang mengatakan beliau itu masih hidup. Karena memang sholawat itu juga ketika seseorang bersolawat Rasulullah akan dikembalikan ruhnya untuk menjawab sholawat itu dan malaikat yang menjagakan dari bulan ke bulan. Dan beliau artinya ketika dikembalikan ruhnya itu hidup. Atau dengan dasar bahwa orang-orang yang jihad di jalan Allah itu akan mati dan hidup dan diberi sejarah Rasulullah. Nah, sekarang tadi pertanyaan siapa yang mewarisi itu? Nah, pembedahan spiritual itu diwarisi paling tidak kita bisa melihat dari dua riwayat. Satu riwayat Sayyidina Ali ketika beliau tanya, ya Rasulullah, ada hadis yang biasa dikutip oleh Qadiriyah itu, apa jalan yang paling mudah, yang paling cepat untuk sampai pada Allah? Mudah, cepat, praktis, ringkas. Jadi dari ini si sorkat benar gitu ya. Jadi ada cepat. Terus beliau terus malaikat Jibril menginformasikan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nah itu ada pembedahan spiritual di situ. Awal artinya itu Sayyidina Ali pun tidak serta-merta itu sudah ringkas, tapi beliau masih perlu proses karena memang sifatnya amalia, perlu diistiqomahkan. Nah kemudian itu diambil oleh para bukan
sudah diambil dan diajarkan kepada bawah-bawahnya ya. Di sini Hasan Hussein dan sebagainya di bawah sampai kepada jalur Qadiriyah itu. Dan itu dikenal dengan zikir jahar, kalimat nafi isbat. Nah, yang kedua itu dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu ini tidak banyak dikaji oleh yang lain, terutama Naksabandi itu mengaji itu. Dan riwayatnya tidak menemukan di riwayat yang lain, di riwayat mursyid Naksabandi saya menemukannya. Sayyidina Abu Bakar itu dibedah ketika beliau di Gua Sur, ketika perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena beliau mengungsi di Gua Sur untuk menghindari kejaran dari Quraisy. Beliau dipangku Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina dicopot sikilnya dari ulo sampai meneteskan keringat air mata, menahan sakit. Nah di situ juga ada pembedahan spiritual. Di cerita itu dikisahkan sampai secara ruhaniyah semua wali-wali yang di bawah Sayyidina Abu Bakar Naksabandi ada 124.000, ada 100 beserta murid-muridnya itu secara rohaniah hadir di gua itu. Di baiat pertama kali Rasulullah Naksabandi, kalau Naksabandi ya dulu mungkin belum Naksabandi, ya Naksabandi belum lahir. Itu di situ kolbunya dibersihkan oleh Rasulullah. Makanya ada kalimat dari Rasulullah itu, Abu Bakar itu imannya ditimbang dengan iman seluruh orang, semua orang itu lebih berat dari iman yang berat Abu Bakar. Itu karena bersihnya, bukan karena puasanya, bukan karena biasa nekatnya segini mau beli atau bertahan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu memang istimewa di situ. Kalau apa istilahnya sahabat Nabi yang lain tidak ketemu riwayat itu, maksudnya secara kabar, secara teks ya tidak bisa ketemu. Tapi kalau di dalam ahli ruhaniah itu mengatakan seluruh sahabat dekat, ada yang mengatakan maksudnya seluruh sahabat dekat Rasulullah itu berbeda sendiri Rasulullah. Ada yang lewat kepala, ada yang lewat badan, dibersihkan memang untuk kotoran-kotoran. Apalagi intensitas dengan kumpul dengan Rasulullah itu tinggi, jadi merusak majelis bisa juga resik langsung bersih, cuma ada pembersihan sinkronisasi yang energi yang keluberan oleh Rasulullah. Sampai peristiwa Isra Mi'raj itu ada yang bercerita Rasulullah itu kan menerima perintah sholat 50 waktu, naik kemudian ketemu Sayyidina Ibrahim, diam, ketemu Sayyidina Musa. Lu kok itu umat kuat sampai 9 kali balik jadi 5 waktu. Itu ada yang mengatakan Sayyidina Musa itu, Nabi Musa itu melihat Rasulullah itu aromanya itu luar biasa, aroma wanginya, spiritualnya luar biasa ketika turun dari Sidratul Muntaha. Jadi itu corone Nabi Musa ben terkeluberan terus, ben ketemu terus, ben muka meneh, aku mau keluberan meneh. Jadi corone menunggu. Jadi ketika itu itu pertemuannya tidak boleh kita bayangkan secara ini ya, itu Allah alamnya. Dan perdebatan di sebenarnya mau
bahas pertemuan ini malah lebih banyak. Seperti mungkin lah. Jadi Laisa kami bisa itu katanya Nabi Musa begitu. Ini Rasulullah bertemu Allah, Muhammad bertemu Allah. Kok begini cahayanya kok luar biasa, pancarannya, aromanya, wanginya luar biasa. Pengen aku pengen mencium itu lagi, pengen ketemu mengenai. Terus itu juga tidak kuat umatmu, itu enggak lah. Tidak ada tujuannya, biar dia menerima itu barokah banyak. Nah, wali itu begitu. Wali itu kalbunya itu berusaha setiap saat itu ada kehadiran Allah, kehadiran Rasulullah. Akhirnya orang yang berjumpa wali, juga Nabi Musa mau ketemu masalah hilang, ketemu wah cukuplah mas, kalau ketemu masalah orang sambil duduk tunggu orang mau ketemu doi masalah selesai ketemu orang-orang khusus itu. Jadi tambah kita semangat, tambah kita artinya menerima banyak keberkahan yang kita tanpa kita sadari itu nanti bisa menyelesaikan banyak beban-beban kita, bahkan hubur kita. Jadi pentingnya bergaul dengan di majelis begini, majelis maulid, kehadiran Rasulullah di majelis yang seperti inilah, yang maulid itu ya begitu. Ketika Rasulullah hadir, ya semua kemudian kalau dari Nabi Isa, kayak dari Nabi Musa, itu berlaku hukum seperti itu. Ada frekuensi tinggi dan rendah dalam energi. Frekuensi tinggi itu yang keberkahannya tinggi, yang di situ dijaga kebersihan kesuciannya dan secara istiqomah menerima pancaran atau naburnya para wali, para nabi, para malaikat itu. Akhirnya majelis itu atau tempat itu menjadi istimewa. Berarti kalau kamarnya hotspot kecil lah di situ, hotspot besar ya haromayan. Jadi tempat makin lama di situ ada nilai istiqomahan beribadah, ya makin tinggi frekuensinya. Masjid Agung Demak, masjid yang lama itu. Nah itu kalau kita ke sana otomatis banyak keberkahan lebih besar. Cara gampangnya, ini iso dinara cara awam itu. Yang penting kalau misalnya kita buat majelis, air situ diambil, terus taruh di sumur di majelis itu, atau taruh di rumah agar sumur itu ada keberkahan itu mengalir. Tanah juga begitu. Ada orang-orang jarang wali tanahnya diambil. Termasuk aku kadang-kadang nggak nakal ya Pak. Aku nembak saudara itu. Karena itu ada sisi itunya berbeda memang. Jadi pikir itu memang yang utama, tapi itu tadi promosi Nabi Musa itu digurih-gurih. Itu ditambah. Nurun ala nur terus, nurnya ketuaan, nur mereka. Nur kita lama-lama menyalanya makin bagus kan. Terus yang kedua tadi itu, apakah bersih diri apakah? Ya, setiap kondisi itu kalau itu sudah menyangkut pada konteks, setiap orang punya kondisi rohaninya, kondisi perjalanan atau tumbuh di ruang ekosistem keluarga spiritual yang bermacam-macam. Dan banyak orang yang tumbuh di ruang-ruang tidak ideal. Kalau ideal, ayah ibunya itu bersih, menjaga kebersihan, jalan, ngerti, berilmu dan sebagainya, tahu mana yang halal, haram, dijaga kebersihannya, itu anak lahir itu ya otomatis darahnya juga bersih. Maka anak-anak di Yaman itu kecil-kecil itu sudah kasar itu banyak karena mereka orang tuanya menjaga. Tapi
juga sama, artinya maksudnya sama itu tergantung. Ada orang yang diberi modal hardware atau sistem bersih, tapi perjalanan dia tidak punya bersihan, dia akan terus lagi sama. Bila dikasih modal tidak ideal, perjalanannya dia istiqomah punya bersihan, jadi dia akan bersih. Jadi tergantung dirinya itu. Ya manusia tidak dimasuk tadi. Kalau wali ya mahfud, jaga tapi tetap bisa dipecat dan sebagainya. Wali jadi wali jadi dipecat karena masih ada banyak gangguan. Atau orang yang punya spiritual tinggi tapi bukan wali, luar Yurse, karena wali itu gak pernah jadi Allah. SK-nya orang betul juga. Ya besok terus kemudian mati masalah ya wali, nggak masalah sih. Bila kita menjaga bagaimana perjalanan kita tetap bersih. Dan jadi wali atau tidak wali kita tidak bisa karena itu hak prerogatif Allah wilayah itu wilayah itu. Kalau yang biasa yang dikasih SK itu orang yang mencapai makom hakul yakin. Karena perjalanan dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah hakul yakin ini orang-orang yang bersih, cahaya sempurna, nafs itu tidak bisa menipu pandangannya. Setan tidak bisa menipu ruangnya. Yang dia pikirkan itu benar-benar. Karena yang bikin kita terhadap pikiran segala macam, ya itu setan menginspirasi palsu, bayangan palsu. Dan mereka itu hakul yakin itu hak yang tanpa keraguan. Apa yang terlintas ya itu yang jadi yang sudah tidak ada sinyal yang bisa mengganggu. Mereka harus tahu kalau jadi menghadapi gemblengan spiritual dan perakuhannya itu ujiatun nafsu sampai akhirnya bisa begitu ya perjalanan tidak mudah karena memang bersih butuh bimbingan yang tepat, butuh treatment yang tepat, butuh perjalanan yang tidak mudah. Yang berpotensi dari selalu tahun kan, orang hutan dan sebagainya macam. Kalau uang ngerti nek bisa berpotensi jalan, dikasih uang, nanti jenengan, belum aku, belum apa, pokoknya lu jenengan, terserah jenengan, gue kepangan, jenengan. Di pangan di situ kok ono surat itu. Surat itu ini. Wong sing ora iso tidak berbuat orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya koyo kewan. Orang itu harus dulu nggak bisa dimakan. Tinggal Innama ju'ilatis syahawatu li du'afa'i ibadi. Jadi masa ini begitu. Jadi itu gambarannya kalau di Indonesia itu ya kita seperti kita dengan tamu tamakir misalnya diikat tali dikasih makanan yang enak-enak misalnya beliau di hadapan dia tetap tali mangan sore sampai akhirnya kepengenan itu tentu tapi langsung segala selalu galak jadi di bodoh gitu. Nah itu treatmentnya orang-orang dulu. Nah treatmentnya orang-orang sekarang bagaimana? Pilihan kalau kita sudah tahu apa yang dibersihkan lewat apa, sekarang tinggal pilihannya untuk melakukan itu apa? Pilihan diatur. Di manusia itu seperti orang gila. Lampu ini butuh bola. Bola itu fungsinya apa? Bola itu menciptakan ruang kedap udara. Akhirnya lampu sumur. Lalu sumur, awal kok isi akeh nafsi sing kuwi ho mau udara sing ra cedhak. Yo iso murung-murung. Itu ho itu kok.
Bahkan nek sinau lagi mbek ustadku aku umur S1 itu ketika ngobrol tentang tasawuf orang wayahe. Aku nek ngobrol karo kowe ra doyan dunyo aku sing kangen. Akhirnya gitu. S2 lalu ngobrol musik. Gue nek ngobrol kayak gini, nek mungkin keceh tok ora nyelam percuma. Terus meneh nek kowe pikiran sesuk mangan opo, sesuk gawe opo, ora ngobrol. Gitu. Karena kalau masih pikirannya kemana-mana ya, itu anak muda kan begitu kan. Gak bisa dipungkiri kita itu banyak pengejaran lah. Nah itu menghambat. Ini caranya awak gerak, sirah kepala siap mikir, walaupun tidak mikir. Terus, jadi tawakal itu bukan sifatnya pasif, tapi tawakal tetap aktif. Tetap ikhtiar, tetap ada usaha, ada tawakal jadi satu di situ. Pikirannya mikir, dan ilmuwan yang didapat, walaupun pikir, badannya bergerak sesuai dengan tuntunan. Yang sudah diajarkan guru di setiap waktu. Kan itu soalnya kholat biasanya bujur di soalnya kalau bujur di jadi manusia itu kan dari tanah, ada unsur anasir yang paling dekat tanah itu air. Ini salah satu yang dikatakan oleh Ibnu Arabi itu, kenapa Azazil itu iblis itu bodoh? Dia mengatakan lebih tinggi daripada Adam yang dari tanah, dari api. Nah itu si Azazil ini tidak melihat bahwa unsur yang paling dekat dengan tanah itu air. Air itu kalau dengan api mesti api padam. Anasir atau unsurnya api itu udara. Jadi berarti lebih tinggi Adam akhirnya. Ada tanah tapi dekat dengan air. Makanya kita ini seluruh syariat dalam hal toharo itu banyak berhubungan dengan air. Bumi itu mirip awal dewi. Jasad ini karena berasal dari kita masih membutuhkan jasad ini untuk bisa berlangsung di kehidupan kita. Itu kayak bumi. Di bumi itu kalau saya tulis itu ada sabuk Van Allen yang kalau ilmuwan mengatakan itu ada inti makna dengan bumi. Itu yang akhirnya melindungi bumi ketika ada meteor datang. Manusia itu begitu di dalam itu ada kolbu itu di dalam tubuh itu ada kolbu, ada fungsi besi. Kalau itu ada aktivitas gerak rohaninya gerak pikir, dia akan seperti magnet yang berfungsi melindungi yang datang. Yang negatif itu berada. Jadi mungkin begitu bisa dipahami atau tidak, semoga bisa dipahami. Ada yang mau ditanya lagi? Ampun. Itu. Bukan buku itu, bukan yang buku ini aja. Yang tasawuf. Kalau tasawuf Sirul Asrar itu maksudnya bagus, dan bagaimana cara untuk cepat dapat asrar sesuatu yang kita amalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini mau kamu pakai? Waalaikumsalam. Ya Pak Udin. Intinya begini, semua yang kita lakukan, pikir-pikir, amalan, mau puasa, mau lain-lain, mau tirakat, mau yang sunah-sunah, wajib-wajib itu sebanyak mungkin
ya ayyuhalladzina amanu dikomunikasi oleh ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu guru wa dikomunikasi itu juga sebuahnya. Nah, ada satu kuncinya lillahi ta'ala atau lillahi wa rasul. Kalau itu sudah dipegang terus, itu rahasia akan terbuka sendiri. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk lillahi ta'ala, untuk Allah, untuk Rasulnya. Jadi bukan untuk diri kita, bukan untuk nafsu kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya, lillahi ta'ala. Kalau yang lain-lain itu akan terbuka sendiri. Jadi itu sudah artinya latihan ikhlas, latihan fana di situ. Karena kalau masih ada motif-motif yang lain, ya nafsu itu berarti masih bermain di situ. Dan akhirnya kalau nafsu banyak bermain, ya dia akhirnya yang menghancurkan amalia, menghancurkan atau menghalangi keberkahan itu sampai pada wadah kita, menghalangi kebersihan juga. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya atau? Mau bertanya? Terakhir. Oke ya, mungkin nanti dilanjut ngobrol-ngobrolnya ya, atau gimana? Setelah dicoba dulu. Ya. Mau dilanjut pertanyaan atau dicukupi dulu? Masih ada ya? Oke, satu ya. Monggo Pak Haji. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, temanya kan bedah buku, jadi pertama tentang judul, judulnya itu tasawuf dalam perspektif energi. Yang dimaksud tasawuf di situ apa, Gus? Karena tadi kita bicara banyak itu lebih condong ke tarekat. Apakah yang disebut tasawuf dalam judul buku itu tarekat atau tasawuf secara umum yang berarti akhlak? Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti. Kemudian tadi juga disebutkan oleh panjenengan bahwa hampir kebanyakan mengupas buku ini tentang tarekat Naqsabandiyah gitu, dalam membahas sebuah perspektif dari perspektif sudut energi. Nah, tadi juga disebutkan paling tidak ada 5 latifah lataif itu, dan bagian wajah ini baik mata maupun lubang-lubang semua yang disebutkan 7 tadi itu terhubung kepada latifatul qalb. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang kedua, yang pertama tadi tentang judul dari buku itu sendiri. Ini biar kita lebih cetar memahami buku itu. Nah, untuk yang latifah yang lain itu hubungannya kemana, Gus, ini? Terkait kemana? Apakah indera tadi itu hanya kepada latifatul qalb saja? Atau ada terhubung dengan yang lain? Kalau tidak, yang lain itu hubungannya dengan anggota yang mana begitu? Yang kedua, Gus. Yang ketiga, energi tadi disampaikan oleh jenengan menjawab pertanyaan Mas Roman. Yang pertama adalah bentuknya itu sebuah amaliyah cinta kepada perilaku ibadah. Padahal kita tahu banyak orang beribadah, saya sendiri kadang Gus, iku siji nek mergo ono ganjarane seneng Gus. Nomor loro kadang kita masih punya rasa-rasa gimana itu. Nah, apakah hanya senang ibadah saja itu sebagai wujud daripada energi tadi, atau mungkin kita masih perlu energi-energi yang lain? Yang saya maksudkan adalah apakah dari latifah 5 itu merupakan ada jenjang klasifikasi, sebuah gradasi standar, bahwa ini adalah latifatul qalb itu bentuk energinya ini, terus nanti latifatul ruh itu bentuk energinya yang ini, terus ke latifah yang lain itu juga energinya ini. Nah, mungkin perlu dikupas juga terus di buku itu sama dulu. Nah kan maksudnya biar kita yang beda buku itu. Nah, paling tidak ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tentang judul tadi, tasawuf yang dimaksud di situ itu apa? Yang kedua, aku nggak lali pertanyaan.
kaitan wajah tadi lubang itu kepada latifatul qalb saja, apakah yang lain terhubung atau tidak. Yang ketiga adalah dari apakah setiap energi tadi itu letak latifah itu merupakan ada gradasi tingkat energi masing-masing dan wujudnya seperti apa Gus? Karena nafsu itu kan juga banyak gitu. Ada kita menyebutnya ada banyak lah, ada lawamah, ada amarah dan sebagainya berdasarkan tingkatannya. Nah, yang keempat, ini keempat. Suara. Energi tadi dikaitkan dengan suara. Energi itu kumpulan cahaya, cahaya itu di situ ada suara yang bergetar. Kemudian ada frekuensi tadi menimbulkan sebuah energi. Nah, kalau suara, logika kita mengatakan suara ini logika saja. Suara itu ya yang berbunyi kayak gini. Sedangkan zikir itu ada dua jenis. Satu zikir jahar, yang kedua zikir sir atau khafi. Nah, dalam hal ini yang disebut suara itu apakah hanya suara yang zikir jahar saja atau suara hati itu juga disebut suara? Padahal kita tidak pernah mendengar ini hati itu suaranya kayak apa, tidak ada yang tahu. Nonton awal Gus, ada 4 pertanyaan. Yang kelima disimpan saya, gue dapat terus cukup. Terima kasih. Kode. Langsung di. Breaking tuh. Iya. Yang pertama, makasih. ini dalam sini pertanyaan Pak Subri itu tasawuf itu ya bisa masuk ke definisi secara umum termasuk akal. Karena kan tadi sudah saya terangkan bahwa nama biustuli utama makarim al-ahwal itu tidak hanya dipahami sekedar sesuatu yang lahiriah dengan penerapan syariat atau fikih. Jadi kalau kita tidak bisa memahami itu di wilayah syariat dengan benar, artinya kebersihan di dalam syariat itu tidak dilaksanakan dengan baik, rukun syaratnya tidak baik, itu ya kita sudah lemah dulu dalam menginjak tasawuf. Karena sebenarnya apapun yang dilakukan di wilayah syariat itu akan berefek pada kolbu. Jadi syariat itu, ya makanya ada yang mengatakan bahwa fikih yang dibawa oleh Imam Syafi'i itu sebenarnya fikih sufi. Jadi karena memang paling ketat gitu. Nanti kalau orang itu mengamalkan itu dengan baik sebenarnya sudah diwali ya seperti itu. Cuma sekali lagi kolbu itu tidak bisa dipahami oleh ilmu yang sifatnya tertulis atau teks, atau bahkan sifatnya penalaran pun tidak bisa. Karena begini, saya ada kritik dengan orang-orang yang ngaji hikam. Dia tidak melihat Ibnu Athaillah itu secara utuh bahwa dia itu mengamal sendiri, bahwa dia ada kitabnya yang lain terbang pikir-pikir, kitabnya yang lain itu membahas-bahas yang sifatnya itu tasdatun nafs al-qulub. Jadi banyak orang mengaji hikam itu akhirnya dengan nafs yang masih tumpukan kotoran masih banyak. Kotoran itu dipaksa untuk memahami bahasa dognya Ibnu Athaillah yang datang dari keserian kolbu. Akhirnya plus gede melebu dan minus gede. Akhirnya kalau selat. Jadi kalau pengamal torekoh ngaji gue, yo mending karena ada tasjatun nufus, tasjatun qulub jalan, artinya ada nafs yang memang dididik dan kemudian menerima informasi itu dengan menambah
daya gitu, baik daya nalar, daya pemahaman dan sebagainya. Nah, bagi yang mau berangkat dari kacamata fikih tok ngaji itu, ya itu kasihan sebenarnya, kasihan. Ya memang secara nalar mungkin dia akan paham, tapi kalau masuk ke wilayah-wilayah khusus ya harus mengamalkan, memang harus menjalani, harus pikir, harus. Jadi akhirnya bagaimana akhlak itu menjadi baik, tasawuf itu, akhlak itu kemudian menjadi sempurna, yaitu sempurna itu bersih badannya dikawal dengan syariat yang akhirnya bersih kolbunya dikawal dengan pemahaman tasawuf dan keilmuan tasawuf serta thariqah yang benar. Yang kedua, pertama sudah terjawab. Yang kedua itu jadi ini marai apa namanya begini, semua latifah itu terhubung karena sebenarnya energi itu malak-malak yang hidup di dalam tubuh. Jadi energi sama dengan malaikatan yang tumbuh atau bersih dalam tubuh. Fungsi malaknya atau fungsi lahiriah yang membantu metabolisme badan itu tidak tergarap oleh kotoran-kotoran nafs dan darah kotor itu. Nah, akhirnya kalau jalur itu dibersihkan, itu dia akan sambung menyambung. Nah, bagi pelaku tasawuf atau pelaku thariqah atau pelaku yang beristiqomah di jalan itu pembukaannya lain-lain. Tergantung wilayah mana yang paling bersih duluan. Bisa jadi yang terhubung oleh hidung, nanti hidungnya dia bisa mencium aroma rohani yang macam-macam. Kadang lidah dulu, kadang bisa kulit. Kalau telinga dan mata itu agak dalam karena itu wilayah ilmu, wilayah basiroh, ilmu basiroh yang lebih akhirnya kebutuhan untuk bisa membedakan hak dan batil itu lebih tinggi. Jadi kalau awal-awal kalau bisa buka mobil, buka motor itu malah bahaya. Isi kotor, kok bisa dulu, berarti sih dulu itu hopo. Kotoran menangkap apa? Hanya kalimat ya la'ikul balik wali itu maksudnya orang itu mengetahui kebersihan orang karena dia itu bersih juga. Karena wali itu melakukan disiplin rohaniah yang baik, dia punya cahaya yang bersih, bisa ditangkap oleh yang bersih juga. Allah memberi informasi bahwa di hadapan dia itu walinya gitu. Nah, yang masalah itu kita kesusu menangkap frekuensi tinggi itu, padahal masih rendah, masih kotor. Yang terjadi akhirnya yang ditangkap itu sesama kotoran. Uruh wali, ya pikir kok uruh Mbah Wali. Ya sebenarnya ya korin-korin itu yang sering itu kotoran-kotoran itu. Karena wilayah-wilayah di sifatnya ainul yakin yang di tengah-tengah itu sebelum sampai pada hakul yakin ini masih bisa tersabotase. Makanya perlu bimbingan murid, perlu orang-orang yang berjalan di wilayah itu duluan untuk bisa membedakan ini hak, ini betul, atau tanya kepada guru mursyid atau barangkali orang yang berjalan lebih dulu di situ untuk bisa tahu ini gimana penyikapannya ada seperti ini. Saya lihat seorang dari Jakarta ke sini, setelah saya lihat pikirlah ilah istiqomah di dalam pandangan rohanianya waktu pikir itu dia diajak jalan-jalan anak kecil, naik ke tangga-tangga lihat Quran bersinar, Allah Muhammad bersinar itu. Nah, sering begitu sampai dia kemudian dilihatkan mata itu, ya Dajjal itu. Terus saya bilang, tadi dia nyaman gitu. Saya bilang, gak usah digagas. Itu buat semua. Karena apa? Karena itu datang dari kolbu yang masih
Jadi kalau kita karena itu wilayah Daud, itu wilayah yang sangat samar dan halus. Dia kemudian ketika mengikuti saran saya sudah tidak terlihat itu. Nama-nama itu tidak terlihat lagi, artinya pembersihannya jalan lagi. Terus dia kemudian dia nggak pikir, misalnya ini satu kasus ya, dia nggak pikir, cuma diam aja dia lihat bencana alam, angin kencang, sering. Padahal nggak pikir, biasanya pikir ada gangguan, ini nggak pikir kok ada gangguan. Saya bilang sama kalau di atas. Jadi maksudnya apa? Sesuatu yang datang pada rohaniah dan sebagainya itu akhirnya mengganggu hubungan kita kepada Allah, kenyamanan kita kepada Allah. Itu mereka memang sengaja melakukan itu, memperlihatkan itu agar kita sibuk di situ. Dan akhirnya kita tidak jalan kebersihannya, karena kalau jalan kebersihan yang mereka ikut bersihkan. Kasih saran macam-macam, akhirnya dia cerita, udah nggak lihat ini itu, dia lihat kecil-kecil jalan itu. Nah itu bersihkan semua itu makhluk-makhluk yang datang, yang jalan di daerah itu. Karena itu yang bikin si proyektor muter di kepala itu. Jadi makhluk-makhluk itu dia akhirnya lihat, berarti lihatmu ikhlas tenanan itu. Karena dulu awal perjalanan aku lihatnya itu juga sama. Yang kecil-kecil di badan itu banyak. Dan itu tak jelaskan cara bersihkannya. Jadi memang godaannya begitu, melihat sesuatu. Bahkan saya ketemu orang macam-macam, akhirnya mursyidnya sendiri tidak diakui karena dia ketemu saya bawa sahabat di satu jalan gitu. Saya sudah ketemu mereka ngapain? Ketemu yang berbeda gitu lah. Bisa sakit ya. Ada banyak hal. Kamu bukan orang-orang sepuh kadang-kadang. Tapi ya gimana lagi mereka punya mungkin tarbiyah yang berbeda. Kalau aku istilahnya orang yang di luar jalan toriko atau spiritual itu berjalan ke dalam, membersihkan di dalam, bukan keluar. Nah, spiritual yang di luar toriko itu biasanya kayak bebas. Ya bebas itu maksudnya harus pokoknya boleh jadikan, boleh yopo ketemu boleh taruh poso, ya bebas. Tapi dia nggak ngurusi di dalam ini, nggak ngurusi bersihannya. Jadi memang dia kadang punya banyak istimewaan, misalnya itu, tapi itu tadi kolbunya nggak terdidik. Ketika bertemu ya kayak apa kayak kotoran semua yang kelihatan. Nah, tadi kalau tipe itu terhubung semua. Warna-warna di situ juga banyak. Kalau warna kolbu itu Nabi Adam, ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu di dalam. Apa? Nah biasanya pada umumnya itu hanya bisa sampai kolbu, sampai pada latifah ruh itu sangat jarang. Bisa dua ini bersih itu sudah luar biasa. Ngomong latifah sendiri ini. Nah kalau cuma kolbu ini sudah artinya sudah kunci. Ketika itu dibersihkan, fungsi ini jalan, artinya tidak tertipu oleh yang lain-lain itu berguna untuk perjalanan. Artinya kita masih banyak nafsu, cuma kita ma'rifat itu, mengenal ma'rifatun nafsu itu lebih banyak. Jadi bisa melihat nafsu yang buruk-buruk agar bisa diatasi, bisa mendengar yang keburukan-keburukan agar bisa dihindari. Nah, untuk bisa sampai ke memang akhirnya jadi worship tenang kalau bahwa itu memang hanya itu memang sebuah paling itu memang sesuatu yang wes Bali semuanya kalau diundi lah pokoknya. Ini loh ini pengen seperti itu pengen itu ya nggak apa-apa pengen melumba
ridhoi ya bisa sampai ada makom-makom mereka insya Allah. Terus paling tiga. Udah tiga. Tadi tingkat bertingkat enggak Gus? Bertingkatan tadi enggak? Ya itu tergantung. Ya idealnya itu bertingkat. Tergantung wilayah mana yang bersih duluan di dalam apa itu latifah. Semua itu terhubung, ada pola. Cuma memang sumur rohani yang besar itu yang ditunjukkan oleh para wali. Itu ada sebenarnya ada kayak titik. Di luar 7 itu masih ada lagi 8-9. Masih ada lagi titik-titik itu yang memang itu tidak disebutkan. Mungkin iso sing ketemu dewe lah gitu. Jadi karena itu lekat di dalam darah itu besi, itu lekat di daging tulang, pembersihan di sekitar itu mungkin sakit. Karena apa? Karena dia nempel di saraf-saraf, daging, tulang dan sebagainya, kotoran itu. Dan makhluk-makhluk yang pengen nggak bersih juga banyak. Jadi kebukanya satu titik itu nanti akan membantu terbukanya titik yang lain. Karena saluran-salurannya jadi mudah energi untuk mengalir gitu. Datang dari pikir itu. Terus apa lagi Mas? Suara tadi suara. Nah suara itu sih ya, bukan masalah jangkar akustiknya. Yang suara itu maksudnya dipikirkan, disuarakan itu dipikirkan. Nah suara itu ya baik yang terdengar maupun tidak terdengar. Tidak terdengar minimal makhluk-makhluk di dalam diri kita itu malaikat dengar itu. Bukan perintah manusia yang mendengar, tapi yang penting kita bersuara menjadi pabrik pikir di dalam ini. Kalau jadar lebih baik lagi karena getaran yang dihasilkan lebih besar. Ada yang mengatakan sir malah lebih baik 70 kali karena kalau dipikirkan di dalam itu pembangkitan energinya besar. Ya, kaifiahnya boleh macam-macam, nyaman di mana lah gitu. Kalau otomatis kalau kondisinya ideal ya tempat bersih, badan bersih dijaga, pakaian bersih, kemudian mungkin di situ ada mursyid atau di makbarah aulia atau di masjid atau di mana itu dengan pikir sendiri di rumah ya masih lain. Terus gue punya wangi, gue si wangi lebih banyak lagi yang dibangkitkan dari sini. Jadi itu alat bantu apa booster lah yang namanya biasanya. Untuk pikir itu apa itu disiapkan minyak wangi, siwak, menurut sunnah. Cincin ini saraf-saraf yang di cincin ini itu dia ada saluran kolbu. Jadi kalau ikuti sunnah pakai cincin itu pikir di kolbu agak enak, agak terbuka. Cahayanya makin dapat. Pikir kalau udah dijaga sunnahnya, kumpulan sama kumpulan berbeda. Karena kalau ada turunan saraf di kepala ini kalau dikebuli dia akan nafas akan agak lembek gitu. Kalau dibuka ibarat antil dan dia menyerap negativitas dari luar. Ini tak kumpulan balak-balak soal dulu ya kurang lebih begitu. Terus apa lagi sih? Oke. Ada lagi? Oh iya Mas Anis monggo kalau mau di MC. Oh iya MC ini 10.